Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya. Seperti biasa menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya diberikan kesempatan kembali untuk mewawancarai Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, Bapak Dr. Andus Putu Eka Martawan, berkaitan dengan dampak dari G20 yang akan segera dilaksanakan mungkin dalam beberapa bulan ke depan terhadap sektor pariwisata, terutama tenaga kerja. Dan faktor-faktor lain kira-kira apa yang mempengaruhi sektor tenaga kerja yang bergerak di pariwisata. Karena kita mendengar sudah mulai lebih banyak lagi dipanggil tenaga kerja yang sudah dirumahkan kembali untuk kembali bekerja. Nah, seperti apa perkembangannya dan bagaimana program-program dari Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Badung ini dalam mensupport kembali agar katakanlah tenaga kerja di Badung, penganggurannya dan lain sebagainya bisa berkurang. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Kadis. Swastiastu. Gimana kabarnya Pak Kadis, sehat ya? Becik, sehat. Ya, lebih sumringah sekarang sepertinya. Karena kita mendengar kabar ini tenaga kerja pariwisata di Badung sudah mulai kembali lebih banyak ya. Bagaimana perkembangan terakhirnya sekarang Pak Kadis? Iya, Astungkare sampai dengan bulan Agustus ini memasuki bulan September, ya. Perkembangan situasi dulu mengenai kondisi pariwisata Badung sudah berangsur-angsur kondusif. Ini tidak terlepas daripada komitmen dari Bapak Bupati dan jajaran beliau untuk bagaimana memberikan kontribusi nyata kepada pariwisata sebagai sumber utama pendapatan asli daerah. Naiknya kondisi kepariwisataan ini tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh sistem yang saat ini amat dirasakan. Yang pertama yaitu adanya gelaran G20 yang sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu, dan juga untuk puncaknya nanti tentu bulan November yang akan datang, yang bertempat di areal Nusa Dua. Walaupun di Nusa Dua, tetapi feedbacknya juga, dampaknya juga mempengaruhi banyak tempat pariwisata. Berikutnya juga langsung dirasakan oleh hotel dan juga usaha pariwisata lainnya seperti restoran dan tentu akomodasi pariwisata lainnya. Dengan adanya perubahan ini, dengan adanya naiknya volume intensitas pemberitaan, jadi kami terus memantau setiap saat kedatangan wisatawan dari luar negeri, dalam negeri, dan bahkan sekarang kita sikapi dengan bijak mengenai fenomena karyawan yang dirumahkan tersebut sudah berangsur-angsur dipekerjakan kembali. Dan angka yang kita catat sampai dengan akhir Agustus ini yaitu 75% dari 42.000 yang dirumahkan sejak adanya COVID. Ini menandakan era baru dalam merekrut kembali tenaga kerja ini, berdampak terhadap perekonomian juga, dan juga tentunya menghidupkan kembali pariwisata yang sempat mati suri. Hampir sekitar 75% ya dari 42.000 itu ada di kisaran angka sekitar berapa Pak? 30 ribuan ya? 30 ribuan. Nah, mereka sudah kembali bekerja, apakah artinya sudah dalam kondisi normal, kondisinya baik gajinya, mungkin jam kerjanya, atau masih juga dalam kondisi yang ya karena kebutuhannya mereka diperlukan, kemudian datang bekerja tapi mungkin belum normal dalam salarinya dan jam kerjanya. Gimana nih? Tepat sekali, karena kita baru melalui tahapan-tahapan penting. Tahapan penting ini tentu pihak manajemen hotel dan serikat pekerja pun tentu memaklumi bahwa kondisi ini bukanlah normal sekali, tetapi menuju ke arah normal. Ini jauh lebih baik ketimbang dulu yang sama sekali tidak ada aktivitas. Nah, terkait tentang hak-hak mereka, ya kita akui, ya tetap mengacu kepada standar minimal.
UMK yang ada, dan tentu hak-hak lainnya. Itu kebijakan masing-masing perusahaan, dan tentu yang formal mengacu kepada standar minimal upah. Itu kan tidak boleh dipungkiri, tidak boleh sembarangan. Dan kondisi ini semoga saja tetap akan terus naik level, yaitu walaupun tidak semua direkrut, ya, tetapi tentu ada tahapannya. Kami dari pemerintah pembina ketenagakerjaan di Kabupaten Badung tidak bisa memaksa perusahaan untuk menarik, karena terkait tentang investasi maupun kemampuan perusahaan untuk membayar karyawan. Tapi tanpa kami suruh pun ke depan, fenomena ini akan mempekerjakan kembali, tentu dengan pola yang terdahulu, yaitu ada uang servis, semua kami kira pasti akan terjadi. Kita tinggal menunggu waktu saja dan berdoa semoga pariwisata ini benar-benar pulih seperti sedia kala. Ya, yang penting adalah mereka sudah bekerja kembali ya Pak Kadis ya. Ini patut disyukuri, memang kondisinya belum normal betul ya dari indikator-indikator yang kita lihat. Tapi kemudian kalau 42.000 itu kan yang sudah dirumahkan, kita tahu bahwa angkatan kerja kan terus muncul Pak tiap tahun ya. 2 tahun pandemi tentu juga muncul angkatan kerja baru, lulusan-lulusan katakanlah dari lembaga-lembaga pendidikan pariwisata misalnya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mengantisipasi ini? Apakah mereka ada program-program khusus yang disiapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Badung untuk Iya. Jika dibilang ini COVID ini musibah, iya. Jika sebagian orang juga menganggap adalah berkah. Jadi antara musibah dan berkah ini memang seiringan jalannya. Tentu kita sikapi sekarang pengangguran terbuka. Badung walau masih menyentuh angka 6,9 sekian, ya itu kategori masih realistis jika dibandingkan dengan daerah lain. Ya, karena Badung merupakan barometer pariwisata di Indonesia atau Indonesia bagian timur. Tentu tidak dipungkiri angkatan kerja yang baru ini cukup besar. Ya, jadi fenomena yang muncul adalah adanya lapangan pekerjaan baru sekarang. Karena desain sekarang adalah lebih banyak mempergunakan entrepreneurship berbasis digital. Itulah yang memunculkan fenomena baru. Jadi yang dulu bekerja polanya masih reguler manual, sekarang menjadi milenial digital. Nah, inilah yang kami sebut berkahnya. Bagi yang kreatif, kami arahkan ke sektor informal. Informal ini adalah sektor yang bukan lembaga tetapi personal ya. Dan yang dirumahkan kemarin maupun yang di PHK kemarin itu langsung membuat usaha sendiri yang kami sebut sektor informal. Cukup besar juga. Jadi yang 42.000 yang dirumahkan, mungkin tersisa lagi 15.000 sekian. Itu sebagiannya sudah beralih ke investasi digital. Jadi penjualannya pakai digital, dia tidak begitu banyak, dia membutuhkan modal, dan juga dia bisa merekrut temannya, join bersama usaha. Nah, itu barangkali yang fenomena yang muncul. Nah, sedangkan yang tidak bergelut di bidang bisnis digital, atau kami sebut work from anywhere, mereka kami arahkan ke konsep inovasi kami. Kami telah membuat konsep inovasi pasca COVID-19, yaitu inovasi marmer. Marmer ya? Magang kerja merdeka. Ya. Singkatannya marmer gitu. Ya. Kenapa kami sebut magang kerja merdeka? Ya, kami serahkan kepada semua kramo Badung, bahkan mungkin kramo Bali yang bekerja di Badung, untuk bebas memilih tempat magang kerja. Ya, walau mereka masih magang, tapi minimal langkah-langkah awal untuk memulai usaha baru sudah terpenuhi. Yaitu sekarang kami sudah menyentuh angka hampir
250 rekrut tenaga baru untuk Marmer, baik di luar negeri, dalam negeri, swasta, BUMN maupun sektor informal terserap. Itu target kami sampai dengan akhir tahun ini. Kami targetkan ya kurang lebih, kami target di tahap pertama Marmer ini 3.000 tenaga kerja yang bisa ikuti konsep magang kerja Merdeka ini. Magang kerja Merdeka ini konsep yang menarik saya kira. Tapi baru ada sekitar 200 orang ya. Nanti target 3.000. Ya. Bentuknya seperti apa? Artinya kita mulai dari siapa orang-orang yang terlibat ikut dari program ini, kemudian apa peran dari Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini? Apakah mencarikan perusahaan? Karena tadi ada sampai ke luar negeri juga ya Pak Kadis. Iya. Gimana detailnya? Jadi konsep magang kerja Merdeka ini, jadi Kramo atau masyarakat bebas memilih dimanapun mereka inginkan. magang. Jadi kami tidak mengikat, tapi kami memberikan informasi. Ya, jadi sifatnya masyarakat yang aktif. Ya, kami memfasilitasi di sini dengan jalan memberikan kartu pekerja, kami memberikan, dan juga kami memberikan rekomendasi legalnya atas magang ini. Kenapa kami sebut legal? Agar kiranya nanti hak-hak mereka terlindungi. Karena kami punya konsep, Bapak Bupati punya konsep, yaitu tenaga kerja terlindungi, sebagaimana amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja maupun peraturan daerah yang terbaru Bandung, yaitu pelayanan ketenaga kerjaan. Jadi aktif memfasilitasi lah katakanlah. Iya. Yang boleh siapa? Apakah lulusan SMA, lulusan atau siapa, masyarakat umum bebas? Iya, siapa saja boleh. Siapa saja ya, yang ingin magang gitu ya. Jadi Merdeka itu semua orang berhak ya, memilihnya bebas, yang ikut juga bebas sepanjang karakter perusahaan tersebut terpenuhi. Ada tamat SMA, ada juga tamat S1, juga ada tamat kejuruan, dan bahkan barangkali yang sudah lama tamat, ya sudah ikut di hotel, kapal pesiar, semua ingin usaha baru. Ya ini barangkali magang ini benar-benar bagus. Itu yang dapat magang Merdeka, magang kerja Merdeka. Itu bagian dari pasca pandemi katakanlah itu. Dan mungkin di ujung akhir dari Bali Post Talk kali ini Pak Kadis, tentu kita punya harapan katakanlah bersama-sama, terutama masyarakat Badung ini. Tadi pengangguran memang angkanya antara 6% sekian, ya masih wajar lah karena kondisi pandemi Covid. Tapi mungkin ada inovasi lain yang kira-kira, atau juga mungkin Pak Kadis yang menyampaikan sesuatu kepada masyarakat Badung terutama ini supaya katakanlah menatap ini lebih optimis lagi ke depannya. Ya. Silakan Pak Kadis. Kepada seluruh Krama Badung atau Krama Bali yang bekerja di Badung, kami harapkan jangan pesimis. Ya, yakinlah bahwa dampak pandemi ini segera kita dapat atasi. Dan rajinlah melihat informasi yang tertuang di media sosial. Pergunakan media sosial tersebut sebagai bentuk ranah untuk mencari kehidupan yang baru. Dan berikutnya kami dari pemerintah Kabupaten Badung dan komitmen Bapak Bupati Badung dengan konsep pekerja terlindungi. Dan kami mengerjakan sepenuhnya, yaitu Dinas Pendidikan Badung, untuk memfasilitasi semuanya. Apapun itu, baik di luar negeri, dalam negeri, perusahaan swasta, BUMN, kami berikan legalisasi agar magang ini dapat menjadi harapan di masa yang akan datang. Baik. Terima kasih Bang Kadis atas waktunya dan penjelasan bagaimana program dan kondisi tenaga kerja tadi ya. Sudah patut kita syukuri 75% sudah mulai bekerja, tapi sudah ada inovasi lain juga yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung ini untuk bagaimana kita mensupport ya Kramo Badung ini supaya tadi pekerja ini terlindungi dan mendapatkan tempat yang lebih baik lagi dan harapan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kita bersama. Saya akhiri Bali Post Talk kali ini dengan promo Santi. Om Santi. Om Santi. Sampai jumpa. Terima kasih.